Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ismail Madani, selaku Guru Bahasa Indonesia kelas 11 SMA Negeri 1 Pamekasan dan juga adik-adik siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pamekasan yang saya banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan video pembelajaran tentang mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan ilmu yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, adik-adikku sekalian, kita telah mempelajari tentang teks eksplanasi sebelumnya, telah mengetahui apa pengertiannya, seperti apa cirinya, dan juga strukturnya, bagaimana cara menyusun dan juga menyajikan teks eksplanasi. Nah, kita beralih ke materi berikutnya, yaitu mengidentifikasi struktur dan juga kebahasaan dari teks eksplanasi. Selamat menyimak dan selamat mencatat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Sebelumnya kita sudah belajar apa itu ciri teks eksplanasi, pengertian teks eksplanasi, strukturnya seperti apa, dan juga bagaimana cara menyajikannya. Nah, sekarang kita sampai kepada bagian menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Di kegiatan pertama, kita akan mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Nah, sebelumnya kita sudah belajar struktur teks eksplanasi yang terdiri atas 3 macam. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Yang terakhir, interpretasi. Sebenarnya sama saja, hanya saja istilah yang membedakan. Nah, yang pertama, di sini ada identifikasi fenomena yang berisi latar belakang kejadian. Yang kedua, proses kejadian, kronologis dan penyebabnya, yaitu urutan sebab akibat suatu kejadian tersebut. Dan yang terakhir, ulasan, mengomentari konsekuensi atau interpretasi, kesimpulan akhir dari kejadian yang kita tulis. Selanjutnya kita akan menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, berdasarkan kaidah kebahasaan secara umum, teks eksplanasi menggunakan banyak kata yang bermakna denotatif. Sebagai teks yang berisi paparan proses, baik secara kausalitas maupun kronologis, teks eksplanasi menggunakan banyak konjungsi kronologis atau konjungsi kausalitas. Mungkin adik-adik sudah mendapatkan pelajaran tentang konjungsi sebelumnya pada kelas 10, bahwasanya konjungsi ini merupakan penghubung antar kata, antar kalimat, antar klausa, dan antar frasa. Selain itu, konjungsi juga bisa dikatakan sebagai kata hubung atau kata sambung. Jadi, di sini teks eksplanasi banyak sekali menggunakan kata hubung yang berupa konjungsi kronologis dan juga konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menyebutkan alasan atau penyebab dari suatu kejadian yang menimbulkan akibat. Contohnya, kata sebab, kata karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, konjungsi kronologis adalah konjungsi yang menyebutkan hubungan waktu, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Nah, di sini teks eksplanasi menggunakan dua konjungsi ini dalam penulisan teksnya karena berisi paparan proses, sehingga konjungsi ini banyak sekali ditemukan dalam teks eksplanasi. Oke, itu saja materi pada kali ini tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pribadi atas nama Ubayamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.